ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih, terima kasih. Kami bersyukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami berikan syukur, beri syukur hanya bagimu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Beri syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Beri syukur hanya bagimu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Beri syukur hanya bagimu. Beri syukur hanya bagimu. Beri syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Beri kemuliaan yang terbaik untuk Tuhan. Oh, haleluya. Beri kemuliaan yang terbaik untuk Tuhan. Oh, haleluya. Kami ucapkan terima kasih Tuhan atas segala kebaikan-Mu ya Tuhan. Di mana tiba hari Sabat hari ini ya Tuhan, hari kemuliaan bagi-Mu ya Tuhan. Segala puji hormat kami mau panjatkan ke hadapan-Mu ya Bapa. Kami mau persembahkan ya Bapa, persembahan kami ya Bapa, yaitu tubuh kami ya Bapa sebagai persembahan yang hidup ke hadapan-Mu ya Tuhan. Kiranya persembahan kami ini ya Bapa berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Kiranya juga ya Tuhan Kau berkenan atas segala pujian-pujian kami ya Bapa, karena Kau layak dipuji dan disembah ya Bapa. Tiada ilah lain selain Engkau dalam hati kami ya Bapa. Kaulah satu-satunya Allah Bapa kami ya Bapa, Tuhan Yesus.
Ya Bapa, saat hari ini ya Bapa, kami mengucap syukur ya Bapa untuk hari yang Kau beri ini ya Bapa. Setelah seminggu Engkau sertai kami anak-anak-Mu ya Bapa, hamba-hamba-Mu ini ya Bapa. Sampai dengan keselamatan yang Kau tetap berikan buat kami ya Bapa. Bapa, kami mengucap syukur ya Bapa atas segala berkat yang Kau beri selama seminggu yang sudah kami lewati, atas kesehatan kami yang Kau selalu jaga ya Bapa, atas semua pergumulan kami yang sudah Kau lepaskan ya Bapa. Kami percaya Bapa bahwa penyertaan-Mu ya Bapa selalu menyertai anak-Mu Bapa, selalu menyertai hamba-Mu ya Bapa sampai selama-lamanya. Bapa, kami berdoa ya Bapa, kiranya ya Bapa Kau menyertai kami dalam pelayanan hari ini ya Bapa. Kami mengundang Kau hadir di tengah-tengah kami ya Bapa. Kiranya Roh Kudus juga yang bekerja di tempat ini ya Bapa, mengurapi kami pribadi lepas pribadi ya Bapa. Kiranya Engkau sucikan, kuduskan kami ya Bapa, karena Engkau kudus ya Bapa. Kami berdoa ya Bapa untuk setiap jemaat yang pada hari ini mau melangkahkan kaki mereka ke tempat rumah-Mu ya Bapa. Kau sertai mereka ya Bapa. Kau lindungi kendaraan mereka ya Bapa dalam perjalanan mereka, hingga mereka sampai kemari tanpa kurang satu apapun ya Bapa. Kami juga berdoa ya Bapa, kiranya ya Bapa yang sakit di rumah ya Bapa Engkau sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Yang punya beban berat di rumah Engkau bawa dia kemari ya Bapa, supaya bisa datang mengadu kepadamu sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang hidup ya Bapa. Bukankah Kau selalu memasang telingamu ya Bapa? Bukankah Kau tanganmu tidak kurang panjang untuk menolong ya Bapa? Karena kami punya Allah yang luar biasa ya Bapa. Bapa, kami berdoa ya Bapa, penyertaan-Mu ya Bapa. Kiranya mereka yang masih di rumah Engkau gerakkan dengan Roh Kudus-Mu ya Bapa, supaya mereka mau datang bahwa hari ini adalah hari sahabat-Mu ya Bapa. Hari yang Kau sediakan buat kami bisa bersekutu dengan-Mu ya Bapa. Kami mengucap syukur ya Bapa atas semua kebaikan-Mu. Bapa, kami juga berdoa untuk setiap diakonis, aser, WL, singer, pemusik, multimedia ya Bapa. Kiranya Engkau urapi ya Bapa, Engkau tutup bungkus dengan darah Tuhan Yesus. Jauhkan kami dari segala kuasa-kuasa gelap, kuasa-kuasa jahat, segala roh-roh jahat yang ada di penghulu-penghulu langit. Kami patahkan dalam nama Tuhan Yesus. Karena hari ini adalah hari-Mu ya Bapa. Tiada satupun yang bisa mengganggu ya Bapa. Karena kami hanya bersekutu dengan-Mu. Hanya Engkau satu-satunya Allah kami yang kami sembah ya Bapa. Allah yang kami muliakan ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Bapa, juga kami berdoa untuk setiap alat-alat yang kami pakai pada hari ini. Kiranya pengurapan-Mu turun ya Bapa, supaya alat-alat kami pakai bisa berjalan dengan baik. Terima kasih Bapa, kami juga berdoa untuk hamba-Mu ya Bapa, yang pada hari ini mau sharingkan firman-Mu, semua isi hati-Mu ya Bapa. Kiranya penyertaan-Mu selalu menyertai hamba-Mu Ibu Vera Damayati ya Bapa. Kiranya Engkau berkati ya Bapa dengan hikmat-Mu, marifat-Mu, visi dan misi-Mu yang terbaik Engkau berikan untuk hamba-Mu ini. Sehingga firman yang ditabur itu tumbuh di tanah yang subur dan menjadi bekal bagi hidup kami dan menjadi penuntun bagi hidup kami. Sehingga kami pulang tidak sia-sia lagi karena kami membawa bekal-Mu yang terbaik ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Saat ini ya Bapa, kami mau serahkan ibadah kami ke dalam tangan pengasihan-Mu dari awal pertengahan ini hingga akhir ibadah ini ya Bapa. Kiranya Engkau menyertai kami selalu ya Bapa. Terima kasih Bapa, kami mau mulai ibadah kami dalam nama Tuhan Yesus. Oh, mari kita sama-sama katakan amin. Salam semuanya. Sebelum kita mulai ibadah, khusus saya mau mengundang, siap angkat tangan setiap ibu-ibu yang pada hari ini. Siapa ibu-ibu hari ini? Saya mau ucapkan selamat Hari Ibu pada setiap ibu-ibu yang luar biasa, yang selalu menjaga kami semua dari kecil hingga dewasa sampai kami bisa berdiri sendiri. Itu semua karena ibu-ibu yang luar biasa ini.
Ya, sebentar kita angkat satu doa ya untuk ibu-ibu. Ya, mari kita satukan hati. Allah Bapa yang bertata di kerajaan surga, pada hari ini adalah hari Ibu ya Bapa. Kiranya matamu ya Bapa, tanganmu ya Bapa selalu tertuju pada ibu-ibu yang luar biasa ya Bapa. Karena mereka lah kami bisa berada di sini ya Bapa. Karena pengorbanan ya Bapa yang mereka korbankan pada saat ya Bapa kami dilahirkan ya Bapa. Itu pengorbanan yang terluar biasa buat kami ya Bapak, anak-anak mereka ya Bapak. Terima kasih karena semua itu karena kebaikan-Mu ya Bapak, karena anugerah-Mu yang Kau berikan untuk mereka ya Bapak, karena kuasa-Mu ya Bapak yang begitu besar menyertai mereka ya Bapak. Kau berkati para ibu-ibu ya Bapak, baik ada di Stomo Tower, baik ada di luar sana ya Bapak, di seluruh dunia pada hari ini merayakan hari Ibu ya Bapak. Kiranya penyertaan-Mu selalu melindungi mereka ya Bapak, memberkati semua apa yang dikerjakan mereka. Demi keluarga mereka Engkau berkati ya Bapak, berlimpah-limpah ya Bapak. Bapak kami juga berdoa ya Bapak, kiranya Engkau beri ya Bapak satu hati kasih ya Bapak dalam diri mereka semua, sehingga dalam kerukunan keluarga mereka ya Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kiranya penyertaan-Mu ya Bapak selalu melingkupi mereka semua. Dalam nama Tuhan Yesus yang mari kita sama-sama katakan. Amin. Haleluya. Silakan duduk kembali dalam hadirat Tuhan, saudara. Baharui setiap hati kami ya Tuhan Yesus. Kami datang ke tempat ini Tuhan untuk dengan satu hati Tuhan Yesus, untuk memuji, meninggikan dan memuliakan nama-Mu ya Bapa. Roh Kudus, hadirlah Engkau di tempat ini ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Di hadirat-Mu ku sujud menyembah, ku cari wajah-Mu dan bukan berkat-Mu. Kau yang maha tahu dalamnya hatiku, tiada yang lain seperti diri-Mu. Ya Tuhan, di hadirat-Mu ku sujud menyembah, ku cari wajah-Mu dan bukan berkat-Mu. Kau yang maha tahu dalamnya hatiku, tiada yang lain seperti diri-Mu. Segenap hidupku ku mengasihi-Mu, Yesusku, ku cinta padamu. Bawaku mendekat padamu, tinggal di dalam hadirat-Mu. Segenap hidupku ku mengasihi-Mu, Yesusku, ku cinta padamu. Bawaku mendekat padamu, tinggal di dalam hadirat-Mu. Bersama-sama angkat pujian ini dengan segenap hatimu. Di hadirat-Mu ku sujud menyembah, ku cari wajah-Mu dan bukan berkat-Mu. Kau yang maha tahu dalamnya hatiku, tiada yang lain seperti diri-Mu.
Bapak Ibu jemaat saudara saja di hadirat. Bersama-sama segenap hidup, segenap hidupku ku mengasihimu, Yesusku, ku cinta padamu. Bawaku mendekat padamu, tinggal di dalam lebih sungguh-sungguh segenap hidupku ku mengasihimu, Yesusku, ku cinta padamu. Bawaku mendekat padamu, tinggal di dalam hadiratku. Buka tanganmu, katakan kepada Tuhan, segenap hidupku ku mengasihimu, kami berkatakan dengan sungguh-sungguh Tuhan, kami mau mengasihimu ya Tuhan. Oh, tinggal di dalam hadiratmu, segenap hidupku ku mengasihimu, Yesusku, ku cinta padamu. Bawaku mendekat padamu, tinggal di dalam hadiratmu. Segenap hidupku ku mengasihimu ya Tuhan, Yesusku, ku cinta padamu. Bawaku mendekat padamu, tinggal di dalam hadiratmu. Bawa kami, bawaku mendekat padamu, tinggal di dalam hadiratmu. Bawa kami, bawaku mendekat padamu, tinggal di dalam hadiratmu. Sungguh indah Engkau ya Tuhan. Kami mengasihimu, kami naikkan sembah kami kepadamu ya Allah. Oh
Dengan segenap hati kami datang Tuhan, menaikkan pujian bagimu, mengangkat sembah kami kepadamu. Kami minta Engkau hadir ya Tuhan pada saat ini ya Tuhan. Turunlah memenuhi tempat ini ya Tuhan. Memenuhi setiap hati kami yang rindu menyembah-Mu. Oh ya Tuhan, lawat setiap kami. Engkau baik, Engkau luar biasa, Engkau dahsyat Tuhan. Haleluya. Tiada dapat saudara para mari angkat suara bersembah Tuhan. Datanglah kerajaan-Mu ya Tuhan, jadilah kehendak-Mu ya Tuhan. Haleluya. Penuhi setiap kami, jamahan-Mu, lawatan-Mu, urapan-Mu mengalir atas kami ya Tuhan. Oh dada batakara labas, dada bada 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 bada. Oh dada bada 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 bada. Walau seribu lebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 lebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau 1000 lebah di sisiku, Engkau Allah yang menolong setiap kami. Oh ya ada menolongku. Walau 10.000 lebah di kananku, akan ku goyah. Walau 1000 lebah di sisiku ya Tuhan, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 lebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Takkan kami goyah Tuhan, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Haleluya, haleluya. Kami naikkan segala pujian syukur kemuliaan hanya bagi Engkau Allah. Amin.
Mari saya undang Bapak Ibu jemaat saudara bangkit berdiri. Mari kita berikan pujian, sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan. Sorakan haleluya. Betapa ku merindukan Engkau ya Tuhanku. Jiwaku haus kepadamu. Sepanjang umur hidup kami Tuhan, sepanjang umur hidupku, Kau memberkatiku. Kami puas akan segala kebaikan-Mu dengan kebaikan-Mu. Betapa kami merindukan Engkau ya Allah. Betapa ku merindukan Engkau ya Tuhanku. Jiwa kami, jiwaku haus kepadamu. Sepanjang umur hidup kami ya Tuhan, sepanjang umur hidupku, Kau memberkatiku. Ku puas dengan kebaikan-Mu. Kami puas akan segala kebaikan-Mu ya Tuhan. Ku puas dengan kebaikan-Mu. Kami puas. Ku puas dengan kebaikan-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Terpujilah Engkau Allah kami, dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Mari Engkau yang percaya dan bersukacita bersama-sama kita katakan amin. Haleluya. Berikan tepuk tangan yang lebih meriah bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Saya mengucapkan shalom, selamat siang, shalom. Kurang bersemangat, shalom. Berapa banyak engkau yang diberkati sepanjang minggu ini? Boleh berikan tanganmu tinggi. Haleluya. Coba sapa kiri kananmu 5 orang. Salam, katakan Tuhan Yesus memberkatimu. Yes. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebelum kita memuji Tuhan lebih lagi, izinkan kami bertanya di tempat ini, berapa banyak di antara kita, Bapak Ibu jemaat Tuhan, anak-anak muda yang baru pertama kali hadir beribadah di tempat ini, bolehkah lambaikan tanganmu tinggi, kami rindu. Adakah ada yang baru pertama kali hadir? Haleluya, kita adalah jemaat yang setia, amin. Minggu depan kita rindu melihat kursi-kursi yang kosong ini dipenuhi oleh umat Tuhan yang rindu ibadah di tempat ini. Katakan amin. Katakan kiri kananmu, minggu depan mari kita bawa jiwa-jiwa bagi Tuhan. Haleluya. Tidak sekedar kata-kata, tapi kita percaya kita harus mengajak. Ketika kita melakukannya, kita percaya satu orang mengajak satu jiwa, tempat ini dipenuhkan di tempat Tuhan. Katakan amin. Haleluya, kita rindu kita menjadi lebih dari pemenang. Boleh lambaikan tanganmu tinggi. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Pakai kami menjadi murid-Mu ya Tuhan, lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara.
siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang, lebih dari pemenang, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis tadi kalahkan, iblis tadi kalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Lambaikan kedua tanganmu bersama, haleluya. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Mari bersama-sama bertepuk tangan. Umat lebih pemenang, lebih tepuk tangannya lebih meriah lagi bagi Tuhan. Haleluya. Bersama-sama dari awal katakan pujian ini. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Hey, iblis tadi kalahkan oleh kuasa. Katakan kita, jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Lebih bersemangat lagi, katakan haleluya. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Lebih bersemangat lagi saudara. Haleluya. Kibarkanlah pancinya, Yesus, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Umat lebih menang, sorakan. Mari kita bersatu-sautan dengan iman. Kepalkan tanganmu ke atas bersama. Kita lebih dari. Kepalkan Bapak Ibu. Ayo kurang bersemangat. Kita lebih dari. Ayo katakan. Kita lebih. Katakan kiri kanan kamu. Kamu lebih dari pemenang. Semua lebih dari. Sekali lagi, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Sekali lagi katakan kamu lebih dari pemenang. Semuanya, semua lebih dari pemenang. Jika Allah di pihak kita, tidak ada, kita lebih dari pemenang. Lambaikan kedua tangan di katakan lebih semangat lagi memuji Tuhan. Haleluya. Bangkitkan imanmu pada siang hari ini. Bangkitlah. Kita lebih. Bapak Ibu saja lebih semangat lagi katakan haleluya. Haleluya. Amin. Yesus Raja segala raja. Bangkitkan setiap iman kami Tuhan. Bangkitlah gerejanya. Kita lebih dari pemenang. Lebih bersemangat lagi. Haleluya. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Dengan iman kami itu, haleluya. Kami mau membangkitkan gerejamu di tempat ini ya Tuhan.
Oh kita lebih dari pemenang. Katakan kiri kananmu, kamu lebih dari pemenang. Semua lebih daripada pemenang. Semua lebih dari pemenang. Haleluya. Sudah mau tawar memuji Tuhan. Berikan sorak-sorak yang terbaik bagi Tuhan. Sorakan haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Berapa banyak engkau telah dimenangkan oleh karena imanmu. Boleh lambaikan tanganmu tinggi. Haleluya. Katakan kiri kananmu, kamu lebih daripada pemenang. Haleluya. Silakan duduk kembali dalam hadirat Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Oh ya Bos. Terima kasih ya Tuhan. Kami mau mendengarkan firman-Mu ya Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, kami lebih dari pemenang ya Tuhan Yesus. Namun itu Tuhan, bentuklah hati kami Tuhan menjadi seperti-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Aku ingin memiliki hati yang seperti-Mu. Aku rindu mengasihi seperti Kau. Aku rindu, aku ingin memiliki hati yang seperti-Mu ya Tuhan. Aku rindu mengasihi seperti Kau mengasihiku. Biar ku memuliakan nama-Mu seumur hidupku dan mengasihi-Mu hari ini lebih dari yang lalu. Biar ku menyenangkan hati-Mu sepanjang hayatku. Yesus, ku cinta selamanya. Dengan sungguh-sungguh dari awal nyatakan pujian ini. Aku ingin memiliki hati yang seperti-Mu. Kami rindu Tuhan. Aku rindu mengasihi seperti Kau mengasihi. Biar ku memuliakan nama-Mu seumur hidupku dan mengasihi-Mu hari ini lebih dari yang
segala dosa pelanggaran kami, baik sengaja maupun tidak Tuhan. Dan di pagi hari ini Tuhan, kami menundukkan hati pikiran kami berdoa Tuhan Yesus, berdoa syafaat bagi bangsa negara kami Tuhan, bagi umat-Mu dan bagi Tuhan hamba-hamba-Mu ya Tuhan. Kami mohon Tuhan agar kiranya Engkau menganugerahkan Tuhan perlindungan-Mu ya Tuhan. Kami mempercayakan Tuhan, menyerahkan bangsa kami Tuhan yang kami cintai dan kami kasihi Tuhan. Negara ini di dalam tangan-Mu ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan Yesus, agar kiranya Engkau Tuhan menganugerahkan keselamatan bagi bangsa kami ya Tuhan. Mari kiranya ya Tuhan Yesus, Engkau memberikan juga hikmat kebiasaan bagi pemimpin-pemimpin bangsa kami ya Tuhan. Kami mohon kesejahteraan-Mu ya Tuhan, keamanan-Mu Tuhan, bagi kota kami Medan ya Tuhan, bagi provinsi kami Sumatera Utara, dan bagi bangsa kami ya Tuhan Indonesia. Tuhan, kami berdoa agar kiranya juga Tuhan Engkau memberkati Tuhan para pemimpin kami. Kami berdoa mulai dari Bapak Presiden kami Tuhan, Bapak Wakil Presiden Tuhan, dan kami berdoa untuk segenap menteri kabinet Tuhan. Kami berdoa juga Bapak untuk TNI Polri ya Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk semua lembaga hukum ya Tuhan Yesus. Dan kami berdoa Bapak agar kiranya Engkau memberikan mereka roh takut akan Engkau ya Tuhan. Kami tidak lupa juga berdoa untuk Gubernur kami di provinsi Bapak Edi Ramayadi beserta dengan Wakil Bapak Musa Raja Isa. Kami berdoa juga Bapak untuk Wali Kota Medan Bapak, dan Wakil Wali Kota Bapak. Kami berdoa untuk semua aparatur sipil negara ya Tuhan yang bekerja di provinsi dan daerah Tuhan. Kami berdoa berikan mereka hikmat kebijaksanaan-Mu Tuhan. Lindungi mereka Tuhan, jauhkan dari segala apa yang tidak baik Bapak, dari langkah-langkah yang jahat ya Tuhan Yesus. Kami berdoa Bapak berikan roh takut akan Engkau ya Tuhan. Berikan mereka hati yang benar-benar mengasihi Bapa di dalam bekerja ya Tuhan. Hari kiranya Tuhan Engkau memberkati kota kami, provinsi negara kami Bapa. Melalui negara kami percaya Tuhan Yesus bahwasanya negara kami akan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa lain ya Tuhan Yesus. Bangsa kami akan diberkati Bapa. Bangsa ini akan mengalami pertumbuhan ekonomi yang melimpah ya Tuhan Yesus. Bahkan di tahun 2023 ya Tuhan, kami percaya Bapa akan ada terobosan besar Bapa di bidang ekonomi ya Tuhan Yesus, di bidang teknologi ya Bapa, di semua bidang Bapa, di bidang pendidikan, di bidang hukum ya Bapa, di bidang kebudayaan Tuhan. Kami percaya Bapa Engkau lawat bangsa kami ya Tuhan, dari Sabang sampai Merauke ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih. Tidak lupa kami berdoa juga untuk hamba-hamba-Mu Bapa. Kami berdoa Bapa untuk hamba-hamba-Mu Bapa yang ada di daerah Bapa, yang secara nasional Bapa. Berikan roh Bapa kerukunan, kedamaian bagi hamba-hamba-Mu ya Tuhan Yesus. Tidak lupa kami berdoa Bapa untuk pemimpin-pemimpin kami Bapa yang ada di GBI Rumah Persembahan ya Tuhan Yesus. Kami berdoa mulai dari Bapa pemimpin kami, yang pembina kami yang di pusat Bapak Insinyur Niko Nyoto Raharjo ya Tuhan. Kami berdoa juga Bapak untuk pembina kami Bapak R Bambang Yonan ya Tuhan. Kami berdoa untuk gembala kami Bapak Edi Prayono Tuhan beserta dengan 2 eksekutif gembala Bapak. Kami berdoa juga Bapak untuk GBI Stomo Tower Bapak. Kami berdoa untuk Bapak Andrew Tobing Bapak sebagai gembala Bapak, dan 2 koordinator Bapak Edward Bapak dan Bapak Torang Girsang. Tuhan jaga hamba-hamba-Mu itu Tuhan. Berikan mereka hikmat kebijaksanaan visi misi-Mu Bapak. Engkau menjaga keluarga hamba-hamba-Mu ini Bapak. Engkau menjaga apapun yang dimiliki oleh hamba-hamba-Mu Bapak. Segala sesuatu Engkau tutup bungkus dengan darah-Mu ya Tuhan Yesus. Engkau tidak akan membiarkan iblis mengambil apapun dari hamba-hamba-Mu ini Bapak. Melalui Tuhan pemimpin-pemimpin kami percaya Engkau akan memberkati umat-Mu ya Tuhan Yesus. Pengurapan turun ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Dan tidak lupa kami berdoa juga untuk umat-Mu di tempat ini Bapak. Mari kiranya bukakan Bapa tingkap-tingkap surga-Mu, curahkan berkat-Mu sampai berkelimpahan bagi umat-Mu ya Bapa. Kami berdoa untuk umat-Mu yang di dalam bekerja Bapa. Engkau akan memberikan promosi melimpah ya Tuhan. Di dalam bisnis Bapa, Engkau akan naikkan Bapa kualitas bisnis mereka Bapa. Kami berdoa untuk mereka yang di dalam pendidikan. Kami berdoa untuk apapun yang mereka Bapa alami kerjakan, semua itu ada di dalam perlindungan-Mu ya Tuhan. Engkau buat berhasil ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Kami tidak lupa juga untuk program gereja kami Bapak. Bila Tuhan GBI Rumah Persembahan akan memberikan 10
10 rumah doa, 7 ikonik Alkitab dan Chapel. Tuhan, kami tahu semua itu karena kasih karunia Tuhan. Engkau akan bekerja menurut kejayaan dan kemuliaan-Mu ya Tuhan. Engkau akan mencukupkan segala sesuatu akan berjalan lancar ya Tuhan Yesus. Sehingga Bapa, pembangunan dan program-program gereja kami Bapa, GB Rumah Persembahan akan menjadi berkat Tuhan bagi gereja-gereja lain. Bukan hanya itu Tuhan, akan menjadi berkat bagi kota kami Bapa, provinsi kami Tuhan, bahkan secara nasional. Kami percaya Bapa, melalui gereja-Mu Tuhan, maka Tuhan provinsi kami akan diberkati. Engkau akan mengangkat gereja ini dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang lebih tinggi ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan mendengar firman-Mu Tuhan. Tidak lupa kami berdoa juga untuk hamba-Mu Bapa yang akan menyampaikan firman-Mu. Hamba-Mu itu Tuhan menjadi Tuhan perpanjangan tangan-Mu Bapa, untuk memberkati gereja-Mu Bapa, memberkati umat-umat-Mu melalui firman-Mu Bapa. Engkau memberikan otoritas khusus pengurapan bagi hamba-Mu ya Bapa. Engkau mengurapi bibir lidah hamba-Mu Bapa, sehingga apapun yang hamba-Mu sampaikan Bapa, maka kami percaya itu akan mengubahkan umat-Mu di tempat ini Bapa. Ketika kami datang Bapa, kami percaya hidup kami diubahkan. Kami tidak akan sama lagi ketika kami kembali ke rumah kami masing-masing Bapa. Oleh karena firman Tuhan mengubahkan kami percaya kami mengalami kemenangan ya Bapa. Yang sakit disembuhkan ya Tuhan Yesus, yang Tuhan terikat akan dibebaskan ya Bapa. Yang di dalam permasalahan pergumulan kami percaya oleh firman Tuhan semua dimenangkan dan mengalami Bapa jalan keluar yang hebat yang dari Tuhan ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Bagimu segala puji, hormat, syukur, kemuliaan dari sekarang sampai selama-lamanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya, haleluya. Memuliakan nama-Mu seumur hidupku dan mengasihi-Mu hari ini lebih dari yang lalu. Biar suara-Mu untuk berbicara bagi kami pagi ini Tuhan. Kami rindu Tuhan firman-Mu itu menjadi penuntun bagi langkah kami. Berbicaralah bagi kami pagi ini Bapa. Nyatakan isi hati-Mu Tuhan, nyatakan kebenaran-Mu Bapa. Kami perlu firman-Mu itu Tuhan, yang menjadi sumber kekuatan dan pengharapan bagi hidup kami. Urapi kami semua yang hadir di tempat ini Tuhan. Urapi kami yang mendengarkan firman-Mu, agar kami dapat pengertian yang baru Tuhan. Dan urapi hamba-Mu yang menyampaikannya. Biar Roh-Mu sendiri berkata-kata melalui lidah mulut hamba-Mu ini Tuhan. Hamba-Nya alat-Mu saja, tapi Roh-Mu, kuasa-Mu yang bekerja di tengah-tengah kami pagi ini. Kami siap mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Kami buka telinga kami untuk firman-Mu, hati kami untuk dipenuhi dengan kebenaran-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Mari semua kita berkata amin. Mari jemaat Tuhan, silakan duduk kembali. Shalom. Ini pertama kalinya saya hadir di tempat ini. Saya mengucapkan terima kasih untuk kepercayaan yang diberikan dari Bapak Gembala dan tim pengembalaan dari GBI Sutomo Tower. Ya. Nama saya Vera. Saya gembala sidang dari satu jemaat Tuhan di daerah Simpang Melati. Nama gerejanya GBI Jalan Seroja 1.
Saya meneruskan penggembalaan dari almarhum papa saya. Jadi saya juga di Medan sebenarnya belum terlalu lama gitu ya, tapi dibilang baru juga enggak juga gitu ya. Karena ini adalah tahun kedua kami di sini untuk melayani pekerjaan Tuhan. Ya, jadi biarlah nanti kalau misalnya satu waktu kita ketemu di mana, kita bisa saling bertegur sapa. Baik, puji nama Tuhan Bapak Ibu, mari kita buka Alkitab kita sesuai dengan tema yang diberikan kepada saya. Kita buka dari kitab Matius pasal 28. Bangkit dan bersinar sebagai murid Kristus. Matius pasal 28 kita baca dari ayat yang ke-16 sampai dengan ayatnya yang ke-20. Kita akan baca bersama-sama 3-2 ya. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditujukan Yesus kepada mereka. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus memberkati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah aku perintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Amin. Ayat-ayat ini adalah ayat-ayat yang sering disampaikan ketika hendak mengingatkan kepada jemaat Tuhan tentang amanat agung, ya. Biasanya kalau kita bilang kita ingat kata amanat agung, langsung ingat, oh ya, Matius 28. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, ya. Itu yang sudah biasa kita dengar. Tetapi dari kebenaran firman ini ada dua hal yang harus kita mengerti, bahwa untuk melaksanakan amanat agung Kristus itu kita harus mengerjakan dua hal, yaitu pemuritan dan memuridkan. Karena perintahnya jelas di sana dikatakan, pergilah, jadikanlah semua bangsa murid Kristus. Bukan murid Pak Andrew, bukan murid Vera, bukan murid siapapun di tempat ini. Tetapi perintahnya jelas, jadikanlah semua bangsa murid Kristus. Nah, untuk bisa memuridkan, tentunya kita harus belajar jadi murid dulu. Apa iya seorang guru di sekolah bisa langsung berdiri di depan kelas menjadi guru tanpa dia menjadi murid dulu? Tanpa dia belajar dulu? Nggak bisa. Guru, dosen, pengajar, bahkan pengkhotbah seperti kami hamba-hamba Tuhan, itu pun harus belajar dulu. Nggak ada ceritanya nanti pokoknya kalau mau khotbah dengan urapan Tuhan itu langsung hafal luar kepala, nggak ada. Tetap ada bagian yang harus kami kerjakan, belajar. Nah, bagian ini adalah bagian yang nggak enak. Banyak orang nggak mau jadi murid, tapi mau jadi guru. Itu sebabnya bahkan dalam kehidupan sehari-hari banyak orang sering menggurui katanya, ya Bu ya. Dalam obrolan kita misalnya ada yang curhat gitu kan, oh maka kita kan dengan semangat kuat, oh harusnya kamu begini, harusnya kamu begini, harus begini. Dengan nada menggurui, karena kita merasa kita lebih pintar, lebih hebat. Tapi pagi ini mari kita kembali kepada kebenaran firman. Perintah yang diberikan itu jelas, kita harus memuridkan. Sebelum itu, mari kita kerjakan bagian kita. Di sini semua Kristen semua ya, betul? Yakin? Karena Kristen itu artinya pengikut Kristus. Sudah jadi pengikut Kristus semua? Atau masih setengah-setengah? Di dalam ruangan ini pengikut Kristus, begitu keluar, saya yang berkuasa atas hidup saya. Mari kita hati-hati dengan hal ini. Jangan cuma kita jadi Kristen secara KTP. Di KTP-nya Kristen, tetapi dalam kehidupan sehari-hari tidak. Kenapa? Karena ini akan berkaitan dengan tugas kita sebagai seorang yang harus membawa banyak jiwa datang kepada Tuhan, sebagai satu pribadi yang harus memuridkan. Sebelum kita memuridkan orang, kita harus memuridkan dulu. Saya sudah sampaikan tadi. Kita harus menjadikan orang lain menjadi murid. Kita harus memperlengkapi orang lain sebagai murid Kristus. Untuk itu ada bagian yang harus kita kerjakan. Yang pertama adalah kita harus taat. Taat kepada siapa?
taat kepada Kristus. Mari kita lihat di ayat 16. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Nah, sebelum Yesus mati, Yesus sudah kasih satu perintah. Itu di dalam Matius 26 ayat yang ke-32, saya akan bacakan buat Bapak Ibu semua. Matius 26 ayat 32. Maka kata Yesus kepadanya, sebentar ya. Kayaknya saya salah tulis ayatnya. Tapi ayatnya adalah berkata bahwa, tetapi aku akan mendahului kamu pergi ke Galilea. Saya yang baca salah ya, benar di situ. Akan tapi sudah aku bangkit, aku akan mendahului kamu ke Galilea. Ini perintah yang Yesus katakan. Ini perintah yang Yesus sudah sampaikan kepada murid-murid jauh sebelum dia mati. Kalau tadi ini disampaikan misalnya setelah, biasanya kan kita selalu gini, kita tahu bahwa ini terbukti adalah ketika ini sudah kita lihat, betul ya. Tetapi kali ini Yesus menyampaikan sesuatu hal yang belum terjadi dan murid itu lihat setelah kejadiannya. Nah, pada waktu itu murid-murid dikatakan di pasal 28 tadi, mereka ini kan belum tahu. Mereka sudah tahu Yesus akan naik ke surga, mereka hanya belajar taat. Kita susah taat kepada sesuatu yang tidak kita lihat, betul? Aturan jangan melanggar lampu merah, ini hal yang paling sederhana. Nggak ada polisi kok, nggak ada yang lihat, bablas aja, ya nggak? Kalau lampunya sudah jelas, kita sudah diajarin kalau merah harus berhenti. Tapi kita bilang peraturan ada untuk dilanggar. Nanti ini terbukti nih, kita betul-betul mengikut Kristus atau enggak dari hal-hal yang sederhana seperti ini dalam kehidupan kita. Tetapi murid-murid itu taat. Waktu Yesus bilang, nanti aku akan mendahului kamu, sudah aku bangkit, aku akan mendahului kami ke Galilea. Mereka mengerti, mereka harus berkumpul di Galilea. Padahal sebelum hari itu, mereka sudah beberapa kali bertemu dengan Yesus di Yerusalem. Jadi setelah kebangkitan Yesus, kita kalau baca di kitab Injil itu dijelaskan ada beberapa kali Tuhan Yesus menjumpai para murid. Berbincang-bincang, bahkan udah makan bersama. Logikanya, kalau kita pasti mikirnya gini, ngapain lagi sih capek-capek ke Galilea? Kan kemarin udah ketemu. Iya gak? Kita kalau mau ketemu seseorang sering kali gitu kan, kan kemarin udah ketemu, ngapain lagi ketemu lagi? Repot banget gitu kan. Ini kan suatu hal yang menyusahkan buat mereka. Karena perjalanan zaman dulu kan gak ada mobil. Gak semua orang juga naik kuda zaman dulu. Naik kaki, jalan kaki untuk sampai di Galilea. Mungkin mereka ada jalur lewat naik perahu gitu ya. Tetapi mereka belajar taat. Untuk datang di sana, ketemu dengan Yesus. Karena ada satu kerinduan. Kita sebagai murid Kristus hari ini, kita masih punya kerinduan gak berjumpa dengan Yesus? Atau kita merasa, udah cukup lah di hari Minggu ibadah, gak usah lagi lah, diajak ikut FA, gak usah lah gitu ya. Cukup hari Minggu aja. Atau kita merasa baca Alkitabnya cukup di hari Minggu. Hari ini kita akan baca beberapa ayat, udah cukup untuk jadi modal sepanjang minggu ini. Seringkali kita menjadi murid Kristus paruh waktu, setengah-setengah. Makanya tadi saya tanya, betulkah kita sudah menjadi orang Kristen yang sesungguhnya? Karena pemahaman saya, dan ini yang selalu saya bagikan kepada jemaat yang Tuhan percayakan kepada saya. Kalau saya seorang Kristen, kalau saya mengaku Kristen, artinya saya menjadi pengikut Kristus. Saya akan belajar dan berusaha melakukan segala sesuatunya seperti yang Kristus lakukan. Pola pikir mulai berubah mengikuti pola pikir Kristus. Cara kita bertindak, cara pengambilan keputusan, cara menghadapi masalah, cara memberikan respon, itu berubah menjadi seperti Kristus.
Murid itu kan begitu, kalau di sekolah diajarin, kira-kira ada murid nggak yang berlaku atau bersikap beda dari gurunya? Enggak, pasti mengikuti gurunya. Zaman kita sekolah dulu pasti kita ada saat-saat, ada masa-masa di mana kita memiliki satu guru idola, ya kan? Pokoknya seneng banget kalau dia ngajar, pokoknya kita mau jadi seperti guru ini. Itu sebabnya kalau anak-anak TK, anak-anak SD kita tanya cita-citanya apa, banyak yang jawab mau jadi guru. Karena begitu berkesan buat mereka apa yang dilakukan gurunya. Nah, seharusnya kita sebagai murid Kristus, kita seperti itu. Tetapi seringkali kita setengah-setengah. Kita melakukan satu ajaran dan melupakan ajaran yang lainnya. Kita merasa bahwa cukup kita tidak iri hati, tetapi kita masih membenci orang lain. Kita merasa saya tidak mencuri. Ini kan saya sudah melakukan kebenaran firman Tuhan. Tapi kemudian kita lupa dengan penguasaan diri. Nah, di dalam Yakobus pasal 2 ayat yang ke-10 sampai dengan ayatnya yang ke-11, saya bacakan buat kita semua. Di sana dikatakan, sebab barang siapa menuruti seluruh hukum itu, tetapi mengabaikan satu bagian daripadanya, ia bersalah terhadap seluruhnya. Sebab ia yang mengatakan jangan berzina, ia mengatakan juga jangan membunuh. Jadi jika kamu tidak berzina tetapi membunuh, maka kamu menjadi pelanggar hukum juga. Sebagai murid Kristus, kita harus mengerjakan semuanya utuh, gak setengah-setengah. Makanya tadi di awal saya tanya, benarkah kita sudah jadi pengikut Kristus? Benarkah kita sudah jadi orang Kristen yang sesungguhnya? Seorang murid harus berakar kuat dengan pengajaran gurunya. Harus pegang. Karena di Yakobus dikatakan kalau kita lakukan satu tapi tidak lakukan yang lain, kita bersalah terhadap seluruh hukum. Jelas hukumnya buat kita. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, akal budimu, kekuatanmu. Seluruh aspek hidup kita seharusnya mengasihi Tuhan. Dan sama dengan itu, kita harus mengasihi sesama manusia. Mengasihi Tuhan yang gak kelihatan kita bisa. Mengasihi sama manusia susah. Orang dia bandel, jahat, nyinyir, julid, apalagi. Ya kan? Nyebelin, ngeselin gitu kan. Ngajak ribut. Kalau belum ketemu belum bawaannya belum emosi gitu. Ada kan kita ketemu orang-orang seperti itu. Tapi pada waktu gitu kita dituntut untuk bisa mengasihi dia sama seperti kita mengasihi Allah. Bukan cuma Bapak Ibu yang berjuang. Kami pun para hamba Tuhan terus berjuang untuk membuktikan diri sebagai murid Kristus yang sejati. Hari-hari ini saya mengalami ketika disalahpahami orang. Ya, maksud saya baik, maksud saya A, diresponinya B gitu. Ini kan sulit menjelaskannya, sulit meluruskannya gitu ya. Sampai saya mikir, Tuhan kenapa jadi seperti ini ya gitu. Tapi kita masih berhadapan dengan manusia. Tapi kemudian saya memilih merespon untuk tidak melawan, artinya tidak berkeras gitu ya. Saya jelaskan dengan baik sampai akhirnya masalah itu menjadi baik. Kalau saya tidak mau tunduk kepada firman. Kita pasti punya ego. Ketika kita terluka, bawaannya kita marah, ya kan? Ada nggak kalau yang terluka di sini bisa senyum gitu kan? Senyum ya Bang kalau marah ya? Senyum? Enggak ya? Pasti mukanya tuh udah kayak kanebo kering ketat gitu kan? Tapi memang begitu. Tetapi ada saatnya di mana kita harus menekan gitu ya. Jangan juga kita bilang gini, Tuhan Yesus aja marah kok. Jadi saya juga boleh marah dong gitu. Mari kita perhatikan, Yesus marah tapi bukan karena egonya terluka. Yesus marah karena rumah Tuhan jadi dikotori. Kita harus melihat, Yesus sering kali marah, tetapi bukan karena hatinya disakiti.
Masih ingat peristiwa di Taman Getsemani ketika orang-orang datang mau menangkap dia? Yang marah siapa? Murid-murid. Petrus marah. Kuping orang putus loh. Kalau nggak marah, apa iya kuping bisa putus? Ini mengerikan loh peristiwa itu sebenarnya kalau kita lihat secara langsung. Tiba-tiba kupingnya jatuh, ngelinding gitu di bawah gitu kan. Tapi lalu dia disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Logikanya kalau Yesus itu marah, kira-kira dia mau sembuhin nggak tentara yang kupingnya tadi putus itu? Nggak bakalan. Syukur gitu kan, biarin gitu. Tapi Yesus membuktikan. Karena waktu itu kenapa? Dia secara pribadi yang diserang sebenarnya. Mari kita memahami hal ini. Kita harus betul-betul mengerti. Berakar dengan kuat. Di dalam Yohanes 8 ayat 31. Yohanes pasal 8 ayat 31. Yuk kita baca sama-sama, 32 ya. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kata Tuhan. Maka siapa kita? Hari ini tanya diri kita masing-masing. Kita masih tetap dalam firman enggak? Coba lihat kiri kanannya. Tanya, masih tetap dalam firman enggak? Oh masih ya gitu ya. Masih tetap dalam firman? Yang main musik ini jangan nanti cuman ketika di mimbar, rohani banget ya. Ketika keluar, nah rohana katanya kan ya. Oh bukan saya yang bilang loh ya, bukan saya yang ngomong loh ya. Ini harus dibuktikan. Karena kenapa? Ketika kita berani berdiri di mimbar, ini hidup kita ini dilihat semua orang. Masih rohani enggak? Tanya diri kita, masihkah kita berakar kuat kepada pengajaran Kristus, kepada firman Tuhan? Atau sudahkah kita berakar dengan kuat pada pengajaran Kristus? Ini hal yang harus terus kita tanyakan dalam diri kita. Jangan nanti kita seperti orang yang digambarkan dalam kitab Amsal oleh Salomo. Banyak orang menyangka jalannya lurus, padahal dia udah nggak sadar gitu ya. Ujungnya sudah menuju maut, sudah melenceng. Kalau melenceng itu kan perasaan masih lurus aja gitu kan ya. Padahal kita udah menyimpang. Beda kalau tadi belok, ini jelas, ya kan? Tapi kalau misalnya kita melenceng, kita menyimpang, ini sepertinya kita masih lurus aja gitu, lempeng aja kan? Tapi ternyata kita sudah keluar dari jalur. Begini waktunya kita merenungkan firman Tuhan. Sebelum kita pergi memuridkan orang lain, mari kita perlengkapi diri kita dengan berakar dengan kuat kepada kebenaran firman Tuhan. Amin. Saya punya satu kisah. Di tahun 2013 itu saya menjadi anggota satu MLM. Saya nggak usah sebut nama. Salah satu produknya itu sebenarnya produk kecantikan pada waktu itu. Tetapi dia punya satu produk yang untuk melangsingkan. Jadi untuk mengontrol kenaikan berat tubuh gitu ya, berat badan. Jadi upline saya bilang, ayo, waktu itu saya masih di Jakarta, lalu upline saya bilang gini, ayo kita pergi gitu kan, kita promo gitu. Caranya kita sebar flyer, kita sebar brosur, lalu kalau misalnya bisa sebar kasih sampel gitu ya. Jadi kita pergi ke Istora Senayan. Istora Senayan itu setiap Sabtu pagi dan Minggu pagi itu banyak orang olahraga. Memang buat tempat jogging gitu ya, di sekeliling di halamannya itu. Lalu kami datang ke sana, ada beberapa orang, kami sebar flyer. Lalu ngobrol gitu ya, biasalah menawarkan produk kan gitu. Lalu waktu itu saya bertemu dengan satu bapak. Dia bilang gini, kalian menawarinnya produk menurunkan berat badan katanya gitu. Iya pak, gitu. Udah semangat kan gitu kan. Iya pak gitu kan, udah siap-siap mau jelasin gitu kan, bawaannya mau ngomong aja gitu kan. Terus dia bilangin, tapi kenapa kalian nggak ada yang langsing? Karena waktu itu terus terang saya baru 2013 iya, anak saya yang kedua itu baru umur 3 tahun, jadi berat badannya masih, saya lebih berisi dari ini gitu ya, lebih semok dari ini gitu. Jadi dia bapak itu ngomongnya gitu,
tapi kalian nggak ada yang langsing gitu kan. Rasanya pengen saya geraus waktu itu, gemes gitu, ih Bapak gitu kan. Lalu saya bilang, iya Pak, kami juga sedang pakai produk ini gitu, jadi on progress langsingnya gitu kan, ngeles, biasa ngeles, kalau sales kan gitu kan gitu. Jadi waktu itu saya sampaikan gitu. Nah, sama dengan kehidupan kita sebagai orang Kristen, kita ajak orang percaya Yesus, kita bilang percaya sama Yesus, Yesus itu baik, Yesus akan tolong kamu. Tapi kita masih menjadi murid paruh waktu, setengah-setengah. Kita bilang, kamu harus jadi murid Yesus yang mengasihi dengan sungguh, ya kan? Dalam FA kita ajak. Di sini ada yang ikut FA? Ada kan? Yang di sini ikut FA enggak? Kalau belum ikut FA, ikut gitu. Itu kelompok komunitas yang akan membuat kita bisa lebih berkembang. Percayalah gitu, karena saya ngalamin gitu ya. Di Jakarta saya ikut komsel yang komsel namanya bukan komsel, lalu di sini juga saya ikut gitu. Tapi saya merasakan bahwa ketika saya tergabung di dalam satu komunitas rohani, iman saya lebih bertumbuh, kita bisa saling jaga, kita saling menguatkan. Nah, ini yang seharusnya dilakukan oleh murid Kristus di dalam kelompok-kelompok FA itu. Tetapi ada yang akhirnya menjadi ribut sesama anggota kelompok. Karena kenapa? Masih setengah-setengah tadi. Kita bilang Yesus itu mengasihi, tetapi kita tidak menunjukkannya. Sama kan dengan saya tadi, yang saya cerita tadi. Saya menawarkan produk yang akan menurunkan berat badan, sementara badan saya itu masih berat banget. Siapa yang mau percaya? Kalau saya bilang saya sudah minum, kira-kira mereka percaya nggak? Karena belum terbukti. Sama dengan kita sebagai murid Yesus. Kalau kita mau memuridkan orang lain, kita harus membuktikan bahwa kita adalah betul-betul murid Yesus. Nah, Mahatma Gandhi pernah bilang gini, dalam satu wawancara dia bilang, saya tidak pernah menolak Kristus, saya suka kepada Kristus, tetapi saya tidak suka orang Kristen. Kalau semua orang Kristen itu sudah melakukan, menjalankan perintah Tuhan seperti yang tertulis dalam Alkitab, maka India ini sudah jadi Kristen semuanya. Itu yang disampaikan oleh seorang tokoh yang amat sangat terkenal. Karena dia juga baca Alkitab, dia mempelajarinya, dia sangat tertarik, dia sangat mengagumi Yesus. Tetapi sadarkah kita sebagai pengikut Kristus seringkali menghalangi orang untuk datang kepada Tuhan tanpa kita sadari. Sadarkah kita ketika kita dalam sikap kita, cara kita bicara, cara kita bertindak, kita menjadi penghalang untuk orang datang kepada Tuhan. Gak tertarik. Padahal di dalam 2 Korintus pasal 3 ayat yang ketiga, 2 Korintus 3 ayat 3 di sana dikatakan, kamu adalah surat Kristus. Sebagai surat Kristus, kita ini bisa dibaca semua orang, dilihat semua orang. Ketika kita berkata, saya orang Kristen, saya pengikut Kristus, semua orang melihat. Orang yang beriman dan tidak beriman, orang yang percaya Yesus dan tidak percaya Yesus, semua melihat kita. Ini waktunya kita membuktikan, kita betul-betul murid Yesus atau bukan. Kita betul-betul pengikut Kristus atau bukan. Amin. Sesuai dengan tema yang diberikan ke saya, tema kita bulan ini. Mari kita bangkit dan bersinar sebagai murid Yesus. Buktikan kita berakar dengan kuat dalam kebenaran firman. Dan kita menjadi pelaku firman. Kita betul-betul bukan hanya menjadi pendengar, tetapi kita mempraktekkan, mengaplikasikan, melakukan dan mengerjakan. Semuanya seperti yang Tuhan Yesus ajarkan. Amin. Siap menjadi murid Kristus? Siap menjadi orang Kristen? Udah gak semangat. Berat, ini berat. Jangan kita nanti berkata begini. Di kitab Yesaya berkata, Tuhan ini aku, utuslah aku. Lalu kita ada di bagian ini. Tuhan ini aku, utuslah dia. Banyak kita seperti itu. Karena kita tidak mau menjadi pengikut Kristus. Yang sesungguhnya, yang sejati.
Mari bangkit dan bersinar buat Kristus. Amin. Amin. Untuk firman Tuhan, saya undang jemaat Tuhan bangkit berdiri. Kita katakan, ku mau sepertimu Yesus. Ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan. Ku mau sepertimu Mau sepertimu Yesus, sempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan. Sekali lagi katakan, ku mau seperti Yesus, mau sepertimu Yesus, sempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu, memuliakan namamu, Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu Tuhan yang mengingatkan setiap kami agar sebelum kami melaksanakan amanat agung yang Tuhan berikan bagi kami untuk memuridkan bangsa-bangsa, memuridkan jiwa-jiwa menjadi murid-Mu Tuhan, kami harus duduk diam di kaki-Mu dengan sungguh-sungguh, belajar kepada kebenaran firman-Mu, berakar dengan kuat dengan semua kebenaran-Mu ya Tuhan, berakar dengan kuat mempelajari, melakukan, mempraktekkan firman-Mu dalam hidup kami sehari-hari, menunjukkan bahwa kami adalah murid Kristus yang sejati, menunjukkan bahwa kami adalah betul-betul orang Kristen, pengikut Kristus yang sesungguhnya Tuhan, sehingga melalui kehidupan kami Tuhan, banyak jiwa datang kepada Kristus, banyak jiwa dimenangkan bagi Yesus untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapa. Hamba berdoa untuk seluruh umat-Mu yang hadir pagi ini Tuhan. Bantu dan tolong kami, ajari kami Roh Kudus, agar kami betul-betul memahami, memaknai dan mengerti kebenaran firman Tuhan itu seperti yang Tuhan mau. Agar kami Tuhan bukan hanya menjadi pendengar, tetapi kami menjadi pelaku firman-Mu dalam hidup kami, dalam langkah kami Tuhan. Tuntun kami lebih lagi dari hari-hari yang lalu ya Bapa. Ajari kami lebih dari hari-hari yang lalu ya Bapa. Di tengah-tengah semua keadaan, godaan-godaan yang ada di sekeliling kami Tuhan, untuk lebih mengutamakan dunia ini, tapi kami mau tetap duduk diam di kaki Tuhan, menjadikan Engkau Allah, Tuhan dan Raja kami, menjadikan Engkau nomor satu dalam hidup kami Tuhan, dan pakai kami menjadi alat-Mu, menjadi saksi-Mu dan terang-Mu Tuhan, mulai kehidupan kami yang terus bersinar di hadapan Tuhan, dan bagi orang-orang di sekeliling kami yang belum mengenal Engkau. Terima kasih Bapa. Hamba berdoa secara khusus untuk gereja-Mu di tempat ini, GBI Sutomo Tawar Tuhan, untuk semua program dan rencana yang sudah mereka susun Tuhan sepanjang tahun ini. Tuhan campur tangan dan beracara di dalamnya. Hamba berdoa Tuhan untuk hamba-Mu Bapak Dr. Andrew Tobing sebagai gembala di tempat ini, pengurapan Tuhan turun lebih lagi atas hamba-Mu ini Tuhan. Hikmat warifat daripada Allah menuntun hamba-Mu ini untuk mengembangkan jemaat yang Tuhan percayakan di tangan hamba-Mu Bapa. Bersama dengan seluruh pengerja, tim pengembangan yang ada, Tuhan berkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Tangan Tuhan yang kuat akan menopang, menyertai, menuntun hamba-hamba-Mu. Bapak Andrew Tobing bersama dengan timnya di tempat ini Tuhan. Kami percaya Sutomo Tawar akan bangkit, menjadi gereja Tuhan yang memenangkan banyak jiwa, menjadi rumah doa, menjadi tanda dan alamat orang untuk mencari Tuhan di lingkungan ini Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Berkat-Mu tercurah
bagi semua hamba-Mu yang ambil bagian dalam pelayanan pagi ini Tuhan. Roh-Mu yang kuat terus menopang menyertai mereka. Terima kasih Bapa. Dan sebentar umat-Mu akan kembali ke rumah mereka masing-masing. Lindungi, sertai, peliharakan langkah mereka Bapa. Dan sepanjang hari ini kami mau menghabiskan hari ini bersama dengan Tuhan dalam pengurapan daripada Tuhan, dalam tuntunan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Bagimu segala pujian, bagimu segala hormat, bagimu segala pengagungan di tempat yang maha tinggi. Hanya bagi Engkau saja Tuhan dan Raja kami. Kami persembahkan ibadah ini, ucapan syukur kami, pujian penyembahan kami hanya bagi Tuhan saja. Dan di dalam nama Tuhan Yesus, kami akhiri ibadah kami di pagi ini Tuhan. Mari saudara-saudara yang kekasih, para saleh-saleh Kristus, sebelum kita pulang, arahkan hatimu dan pandanganmu kepada Yesus. Angkat tanganmu dan terimalah berkat besar daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan yang manis dari Allah Roh Kudus yang menyertai kita mulai hari ini sampai Maranatha pada kedatangan Yesus kali yang kedua di awal-awal. Di dalam nama Yesus, mari bersama kita katakan amin. Haleluya, Yesus memberkati. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Puji nama Tuhan. Kita akan mendengarkan warta untuk sepanjang minggu ini sambil kita mempersiapkan persembahan kita. Selamat mendengarkan, Tuhan Yesus memberkati. Dalam Tuhan Yesus. Berikut warta sepekan GBI Tomo Tower Minggu 14 Juni 2023. Yang pertama, kami mengucapkan selamat datang bagi Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir beribadah di tempat ini. Kiranya kita dapat beribadah bersama-sama kembali di minggu depan, serta mengajak teman-teman yang lain. Yang kedua, ibadah raya GBI Tomo Tower dilaksanakan dalam 2 sesi, di mana sesi pertama di pukul 10.30 WIB dan sesi kedua di pukul 16 WIB atau 4 sore. Diinformasikan kembali bahwa mulai bulan Mei ini jam ibadah kita untuk yang sesi 1 berganti dari jam 11 menjadi jam 10.30. Pada teman-teman dapat memberitahukan kepada teman-teman yang lain agar dapat datang sesuai dengan jadwal ibadah yang telah berubah. Dihimbau agar setiap jemaat dapat hadir tepat waktu dan dapat mengikuti ibadah sampai selesai setelah ditutup dengan doa berkat. Yang 3, bagi jemaat yang ingin didoakan dapat menghubungi Aser yang bertugas setelah selesai ibadah atau dapat menghubungi Bapak Edward atau Bapak Torang. Untuk nomor handphone dapat dilihat di papan pengumuman. Yang keempat, mari kita bersama-sama bergabung dalam Family Altar GBI Tomo Tower, di mana FA Tomo Tower diadakan di setiap minggu kedua pada hari Jumat pada pukul 18.30 WIB, atau bagi yang ingin menanyakan lebih lengkap dapat menghubungi Aser. Yang kelima, ibadah FA Youth atau pemuda diadakan setiap hari Sabtu pada pukul 19 WIB atau 7 malam bertempat di ruangan ini. Bagi jemaat yang rindu untuk melayani sebagai WL, singer, musisi, maupun di bidang multimedia dapat mengikuti training Departemen Musik setiap hari Jumat pada pukul 3 sore di ruangan ini. Persembahan dapat juga diberikan melalui transfer ke rekening BCA dengan nomor rekening 837-228-6228 dan untuk persembahan pembangunan ke rekening Permata Bank dengan nomor rekening 98677622288. Informasi kegiatan gereja maupun tayangan ibadah raya dapat diakses melalui media sosial YouTube, Facebook maupun Instagram GBI Tomo Tower. Jemaat Tuhan dapat like, subscribe maupun share media sosial gereja kita kepada teman-teman yang lain. Diinformasikan untuk warta tambahan di mana tanggal 18 Mei 2023 akan diadakan ibadah kenaikan Yesus Kristus. Dan ibadah ini akan dilaksanakan dalam satu sesi, yaitu di sesi 1 pada pukul 10.30 WIB bertempat di ruangan ini. Diulangin kembali, pada 18 Mei ibadah kenaikan Yesus Kristus akan diadakan dalam satu sesi, yaitu pada pukul 10.30 WIB. Yang ke-9, kami mengucapkan terima kasih untuk jemaat yang tidak merokok dalam gedung Tomo Tower serta tidak makan di dalam ruangan ibadah. Mari kita bersama-sama menjaga kebersihan rumah Tuhan. Demikian warta sepekan, sampai bertemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Sebagai tambahan bahwasanya di mana hari ini adalah hari ibu, maka kita panggil ibu-ibu yang hadir pada hari ini dapat maju ke depan karena kita ada sedikit bingkisan untuk para ibu-ibu yang terkasih.
Kami mengundang untuk seluruh ibu-ibu dan yang telah menjadi ibu-ibu untuk maju bersama ke depan. Saya juga mengundang untuk memberi cenderamata bagi setiap ibu-ibu, yaitu setiap anak-anak muda yang hadir pada hari ini. Ayo, anak-anak muda, Delin, Karen, ayo. Yang masih merasa muda itu siapa loh? Kok diem loh? Ayo, siapa? Ayo kemari. Ayo, ayo, ayo. Jessica, come on. Menyerahkan cenderamata. Ayo, ayo, ayo. Ya. Kamu juga muda, ya. Jadi satu orang memegang satu. Ayo, mamanya, ayo. Mak. Ada 9 loh, ini masih kurang loh ini. Ya, ya. Ayo, Mak. Ya, halo. Mana ini? Halo, kok malu-malu? Ayo, Karen. Come on. Delin, ayo. Difoto ya, difoto ya. Difoto ya. Ayo, pegang. Ayo. Ya, ya. Masih kurang loh ini di depan, ada 9 orang. Oh 8, oh 8 ya. Oh ke 9 ya. Oke, mulai dari ini anaknya. Ayo, 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 ayo. Yang masih kurang loh. Siapa loh? Udah pas. Oke, oke, oke. Foto di sana wajahnya. Oke, mulai dari sini. Ayo. Selamat Hari Ibu. Ya. Selamat Hari Ibu. Selamat Hari Ibu. Yeay. Selamat Hari Ibu. Ya. Kan lagu yang terbaik untuk Bunda. Sekali.